Meski Lebaran masih beberapa pekan lagi, warga sudah ramai mengantri di layanan penukaran uang baru. Ya, salah satunya di kawasan parkiran Pasar Koja Baru, Jakarta Utara, di mana puluhan warga sudah mengantri melakukan penukaran uang. Awal pekan Ramadan, puluhan warga sudah mengantre di parkiran Koja Baru, Jakarta Utara pada Selasa siang melakukan penukaran uang. Namun tidak semua warga mengetahui jika penukaran uang baru harus melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu, sehingga ada warga yang berakhir kecewa. Biasanya manual tiap tahun, ini online, makanya saya buat shopping aja duitnya udah. Tapi begitu kecewa nggak sih, Bu? Iyalah kecewa lah, orang biasanya manual yang gaptek kan yang nggak ngerti internet kan gaptek bagaimana. Sementara itu di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ratusan warga juga nampak mengantre di layanan penukaran uang baru yang disediakan Bank Indonesia. Sebelumnya mereka telah mendaftar secara online melalui website Bank Indonesia di www.pintar.bi.go.id. Sejumlah warga mengaku sengaja menukarkan uang baru jauh sebelum Lebaran agar tidak kesulitan mendapatkan uang baru saat mendekati Lebaran. Uang itu nantinya akan mereka bagikan kepada sanak, keluarga, dan tetangga saat Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah sih enggak sih, karena aku benar-benar standby banget dari H-7 dibukanya bank keliling ini. Diketahui penukaran uang menjadi pecahan uang baru dibatasi. Setiap orang hanya diperbolehkan menukarkan uang maksimal 4 juta rupiah. Sementara itu, kuota warga di setiap lokasi penukaran uang berbeda-beda, mulai dari 200 hingga 300 orang per harinya di setiap satu titik lokasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mengisi waktu di bulan suci Ramadan, ribuan santri di salah satu pesantren di Kota Medan melakukan tadarus dengan formasi unik, yakni berbentuk lingkaran. Ya, tadarus formasi ini pemirsa dilakukan guna lebih mudah mengoreksi bacaan Al-Quran antara santri satu dengan lainnya. Dan berikut informasinya. Ribuan santri di pesantren Ar-Raudatul Hasanah di Jalan Setiabudi, Ujung Medan, Sumatera Utara melakukan tadarus bersama usai melakukan salat berjamaah. Satu persatu santri pun mulai membentuk formasi uni. Dengan jumlah santri 10 orang per kelompok dan membentuk lingkaran. Secara bergiliran para santri membacakan surat-surat Al-Quran, mulai dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas yang merupakan bagian dari juz ke-30. Metode tadarus melingkar ini dilakukan guna satu sama lain mengoreksi bacaan antar sesama. Tak hanya itu, pengawas dan pengasuh juga turut memantau jalannya tadarus. Jadi tadarus ini, Bang, ya dibuat berkelompok dulu. Kalau nggak 8 orang, 9 orang maksimal. Ya, jadi nanti ada yang baca, yang lainnya menyimakkan. Yang baca 1 orang, yang lainnya menyimakkan. Nanti di antara kelompok tersebut ada abang kelas 5 atau kelas 6 yang membimbing adik-adiknya untuk membaca dengan benar. Kegiatan tadarus formasi unik ini mulai dilakukan dari hari pertama puasa hingga hari ke-20 bulan suci Ramadan. Sebelum para santri libur dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Memeriahkan bulan suci Ramadan, Zawiyah Ar-Raudhah Jakarta menggelar tradisi khataman kitab bersama Kiai Haji Ahmad Mawarzi. Ya, acara ini turut dihadiri ulama asal Mesir, Syekh Dr. Salahuddin Asy-Syami Al-Azhari. Ramadan merupakan bulan istimewa yang dirindukan seluruh umat muslim sedunia. Pada Ramadan tahun ini, Zawiyah Ar-Raudhah yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan mengadakan khataman kitab Riyadhus Shalihin bersama Kiai Haji Ahmad Mawarzi.
Kitab ini memiliki keistimewaan tersendiri karena berisi hadis-hadis pilihan dan paling banyak dibaca oleh umat muslim di dunia. Kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh ulama besar bernama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi atau yang biasa dikenal dengan Imam Nawawi. Acara ini turut dihadiri ulama asal Mesir, Syekh Dr. Salahuddin Asyami Al-Azhari. Dalam kesempatan ini, anggota Pusat Pengembangan Turats Islam Al-Azhar ini memberikan ijazah Kitab Riyadhus Shalihin kepada peserta yang hadir. Saya kira majelis ini sangat penting. Para asatidz yang hadir, yang ikut dalam pengajian ini, berharap bukan hanya kemampuan membaca, tapi juga mereka mendapatkan sanadnya dari guru kita, khususnya dari Kiai Marwazi adalah sanad yang didapatkan beliau dari Syekh Yasin Al-Fatih. Di majelis ini memang sangat penting, khususnya bagi para asatidz, di mana para asatidz itu adalah penyambung ya, tongkat estafet kepemulamaan dari generasi ke generasi, dan karena itu sanad ini menjadi sangat penting. Uniknya acara yang dihadiri ratusan peserta ini juga dihadiri muslimah asal Vietnam. It's always a very intimate time for me because I have a chance to be with my Muslim sisters. Not, I can see them on the street, at work, but I wouldn't have a chance to see all of them gathered together in the same place like this. Diharapkan acara ini dapat menghidupkan kembali tradisi pembacaan kitab di wilayah Jakarta selama bulan Ramadan. Dari Jakarta, Aryan Afkarim, iNews melaporkan. Pemirsa, umumnya bangunan masjid berdiri di atas tanah yang identik dengan ornamen kubah besar dan menara yang menjulang tinggi. Namun berbeda di Banyuwangi, Jawa Timur. Justru bangunan masjid ini dibangun di bawah tanah seluas 1.000 meter persegi. Ya, menariknya pemirsa, masjid dengan kedalaman 5 meter ini dibangun secara pribadi dengan menelan anggaran hampir 5 miliar rupiah. Inilah Masjid Sidratul Muntaha yang terletak di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Masjid ini cukup unik karena dibangun di bawah tanah dengan kedalaman lebih dari 5 meter dengan luas 1.000 meter persegi. Masjid ini dibangun oleh keluarga besar Haji Muhammad Ali Purwanto sejak tahun 2018 silam dan baru rampung pada tahun 2021 lalu. Menariknya, pembangunan masjid ini tidak menggunakan arsitek khusus, namun dirancang sendiri dengan melibatkan sekitar 25 tukang bangunan yang berasal dari warga desa sekitar. Sebelum dibangun masjid, lokasi ini merupakan kolam ikan yang lama tidak produksi. Sehingga muncul inspirasi untuk menyulapnya menjadi masjid yang indah dan megah di bawah tanah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga desa. Ya, sebenarnya kita itu nggak berencana secara khusus mau bikin masjid di bawah tanah ini. Cuma memang kondisinya dulu kita punya lahan yang itu memang jadi kolam renang, kolam ikan, sehingga memang kedalamannya memang segini. Jadi kita berpikir daripada kita menguruk, jadi kita bikin di bawah seperti itu pertamanya. Dan adapun keberadaan Masjid Bawah Tanah Sidratul Muntaha ini kini bukan hanya menjadi tempat ibadah warga desa, tetapi juga menjadi objek wisata religi yang menarik banyak pengunjung dari dalam maupun luar kota Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.